Oke, sekarang kita akan lihat efek dari masing-masing P, I, dan D. Pertama kita akan lihat P controller ya. Jadi sekarang kita kenalkan sebelum plan itu ada P controllernya. Jadi ketika P controller ada dalam loop tertutup ini, fungsi alihnya menjadi seperti ini. Tentunya bisa dicek kembali ya. Ini supaya cepat dalam menjelaskan. Saya langsung keluarkan hasil fungsi alihnya. Jadi ini sama yang tadi, ini representasi sistem loop terbuka untuk loop tertutup yang kita punya. Jadi seperti ini sistemnya. Maka KP-nya nanti kita akan adjust supaya mencapai respon dari sistem yang kita inginkan. Misalkan saya mau KP-nya itu, karena tadi 0,05 ya, 0,05, coba saya mau KP-nya 100 gitu. Apa yang terjadi gitu kan. Berarti ini jadinya KP-nya 100, bawahnya jadi 120 ya. Kita coba KP-nya jadi 100, ini jadi 120. Nah, ini responnya. Ternyata tadi dari 0,4, sekarang steady state-nya ada di 0,8 lebih gitu kan. Cuma masih belum mendekati 1. Berarti 100 ini nggak cukup. Saya coba tambahkan KP-nya 1000 ya. Coba kita naikkan 10 kali lipatnya lagi. Jadi ini berarti 1020. Kita cek. Nah, ini baru dia pergi menjadi masih 0,9 sekian ya, masih ada error walaupun kecil. Coba kita klik steady state errornya. Jadi di sini oke, amplitudonya 0,979. Ini masih ada error sekitar 2% ya, masih oke lah. Cuma di sini kita lihat ternyata overshoot-nya itu 50% lebih gitu kan. Overshoot-nya masih cukup tinggi. Jadi kelihatannya kita memerlukan nggak cukup hanya dengan paket P. Sekarang kita coba kenalkan ada D-nya ya, ada derivatifnya. Jadi kalau derivatif tadi disebutkan bahwa dia akan meredam sistem gitu kan. Oke, jadi pada sistem ini kalau kita berikan derivatif, dia akan berubah di sebelah sini dan di bagian pembilangnya juga ya. Jadi kalau misalkan tadi sekarang kita inilah KP 500, KD-nya anggaplah coba 20 ya, kecil dulu ya. KP 500 ininya 20 berarti 20S plus 500 gitu kan. Per S kuadrat tambah 30S tambah 520. Nah, ini kita coba. KP-nya 500, KD-nya 20, terus ini jadi 30, ini 520. Kita lihat responnya. Oke, sekarang lebih keredam ya, udah di bawah 1,2. Berarti ini sekitar mungkin, nah ini hanya 8% gitu kan. 8% dari maksudnya 8%. Sedangkan steady state errornya itu 0,956. Ini masih ada error sekitar 5%. Jadi dan responnya sendiri kalau diperhatikan ini lebih cepat ya. Yang tadi sampai 1 detik, ini sekarang kurang dari setengah detik itu sudah sampai steady state. Nah, ini sesuai ya, kita ingin rest time-nya lebih cepat gitu kan. Terus kita pengen overshoot-nya tidak terlalu tinggi gitu kan. Tapi di sini errornya masih 5%. Mungkin kita masih bisa mengimprove gitu ya. Dengan menggunakan
yang lainnya. Jadi sekarang kita simpan dulu di KP 500, KD 20. Terus sekarang kalau kita lihat sebelum kita gabungkan nanti ya. Sekarang kita lihat efek kalau kita berikan PI. Jadi KP-nya 500, KI-nya kita setel 30. Berarti menjadi 500 S plus 30 per, oh ini S pangkat 3. S pangkat 3 tambah 10 S kuadrat tambah 20 plus KP 520 S tambah KI-nya 30. Kita coba. Sekarang dia menjadi 500 S plus 30. Terus 1, 10, 520, 30. 1, 10, 520, 30. Ini ya. KI-nya kita setel 30. Coba. Oke, overshoot-nya masih tinggi. Responnya masih terlalu lama. Tapi steady state-nya lebih bagus ya. Dia ada di 0,96, berarti errornya 4%. Lebih bagus dari yang D, yang PD tadi. Nah, mungkin sekarang kita perlu gabungin semuanya. Gitu. Kita coba tadi KP-nya 500, KD-nya 20, KI-nya 30. Sehingga menjadi KD S kuadrat, berarti 20 S kuadrat tambah 500 S tambah KI-nya 30 per S pangkat 3 tambah 10 plus KD, 30 S kuadrat tambah 20 plus KP, ini 50 S, KP 500 ya. 520 S tambah KI-nya 30. Kita coba. 20, 530. 20, 530. 1, 30. 520, 30. Lihat. Oke, dia sekarang ripple-nya sekali doang ya. Karena efek dari peredam tadi, dia langsung respon gitu, lebih cepat. Cuman steady state-nya masih tidak terlalu terimprove ya. Mungkin kita perlu meningkatkan KP-nya. Kalau misalkan KP-nya saya tingkatkan, KP tadi ngefeknya ke sini ya. Saya beri 800, 800. Maka oke, sekarang steady state-nya. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi KP-nya kita tingkatkan untuk mengurangi steady state-nya. Terus kita pakai I supaya ini lebih dekat. Jadi I itu mengurangi steady state error juga. Lalu supaya responnya lebih cepat dengan overshoot yang lebih rendah gitu, kita kenalkan derivatifnya. Jadi kalau misalkan saya bisa bandingkan gitu ya, dari yang paling pertama, yang sistem yang pertama, lalu ini begitu close loop, lalu begitu diberikan K, KP, lalu diberikan KD, lalu diberikan KI, lalu diberikan ini sudah campuran ya, campuran dengan KP-nya kita tingkatkan. Coba KP yang sebelumnya, lalu ini KP ditingkatkan. Oke. Nah ini, jadi kelihatan perubahan sistemnya. Jadi istilahnya yang paling baik itu yang merah ini ya, redamannya kecil di bawah 20%, lalu steady state-nya juga mendekati hampir 2% saja gitu errornya dari 1 ya. Mungkin kita masih bisa membuatnya lebih bagus gitu kan. Misalkan KD-nya kita buat lebih besar lagi, 50.
KD 50 tambah 10, ini 60. Bisa kita lihat responnya. Oke, itu yang ini nih yang paling baru nih. Legend. Ini yang paling baru. Itu jadi lebih teredam di sini, respon juga lebih cepat. Ada di 0,5 kurang. Dan amplitudonya ini atau referensinya itu di 0,98. Mungkin kalau misalnya kita kembalikan KP-nya ke 1000 gitu ya, kita bisa dapatkan yang lebih bagus. Oke. Ternyata enggak juga ya, dia masih di sekitar, oke, overshoot-nya di sini naik, overshoot-nya naik dan steady state error-nya masih di 0,98. Berarti mungkin KI-nya perlu kita naikkan gitu ya. KI-nya kita naikkan jadi 100 gitu. Dengan 100. Coba dihapuskan dulu. Yang paling baru yang oranye muda. Oke, oranye muda yang ini. Nah, ini kelihatan dia agak naik ya. Steady state-nya agak naik. Mungkin bisa kita besarkan lagi. Jadi 1000. Ini juga jadi 1000. Nah, saya mau cuma lihat satu sekarang. Nah, ini errornya nah ini errornya semakin bagus ya. Jadi yang efek dari I-nya, integralnya. Dan di sini steady state-nya juga makin berkurang gitu ya. Jadi kita bisa akomodir, kita berikan damper dalam bentuk derivatif, kita berikan gain yang besar dari proportional gain, lalu supaya errornya jadi makin kecil, kita kenalkan yang integralnya.